kita perlu mulai dari we know what we know gitu ya, which is our aset dulu gitu loh. Aset nggak harus materi, uang, apa, relationship bisa menjadi sebuah aset, pendidikan sebuah aset, kultur di Indonesia menjadi sebuah aset, di keluarga juga aset. Semuanya kan gimana cara kita aware dan mempergunakan apa yang kita sudah ada di. Jadi mulai dari yang kita punya, memahami apa yang kita punya. Iya, harus itu dulu. Saya ambil beberapa personality test, salah satunya Gallup. Ya, itu kan ada 34 traits gitu di situ ya. Ya memang trait saya yang pertama itu futuristic. Kalau istilah Jawanya tuh gerambiang kali ya. Saya bayangkan rokok itu ada pekerja yang melinting ribuan orang dan apa di administrasi dengan manual ya, lalu datang sarjana komputer ke perusahaan ini yang dibenahi bukan rokoknya tapi bisnis prosesnya gitu ya. Sebelum dunia digital ada disrupsi, di dunia tembakau sudah ada disrupsi dulu, Pak. Kita mau omset 5-10 T, tahu-tahu bisa turun menjadi tinggal 1 apa 2 T dalam waktu 2-3 tahun itu bisa. Apa itu yang menjadi key unique voice yang membawa Usmila ke level sekarang? Tribuners, kita di acara Leaders Hub, platform yang menghubungkan para pemimpin, calon pemimpin dengan para pemimpin. Kita berharap mendapatkan sharing pengetahuan, kisah inspiratif, dan success stories. Saat ini saya bersama Pak Ronald Wala. Selamat datang Pak di Tribun. Terima kasih Pak Dahlan. Beliau ini lahir di Belanda, besar di Surabaya, kuliah di Maryland, lalu ke Washington DC, kuliahnya ilmu komputer, lalu di engineering. Gitu. Bagaimana 4 daerah ini membentuk Bapak ke level hari ini? Silakan Pak Ron. Ya ngeflow aja ya. Kan kita sering baca juga ya bahwa atau mendapatkan advice atau komen dari banyak orang kalau ingin menjadi orang yang kreatif itu harus bisa melihat banyak perspektif. Nah, supaya bisa melihat banyak perspektif berarti harus pernah tinggal atau long stay di banyak daerah ya. Saya sangat bersyukur mendapatkan opportunity, kesempatan untuk bisa mengunjungi daerah-daerah tersebut. Ya, waktu itu memang orang tua sedang sekolah di Eropa ya, karena juga mungkin sampai sekarang ya kalau sekolah di Jerman itu tuition fee-nya atau uang sekolahnya gratis atau ya minimum lah dibanding negara lain mahal gitu ya. Jadi makanya banyak sekali yang mereka bersekolah di sana. Kebetulan mungkin di tahun-tahun 60-70-an setelah merdeka dan dunia mungkin sedang yang ngelit adalah baby boomers ya. Jadi Amerika lah sedang superpowernya gitu. Jadi kiblatnya pada ke arah sana juga gitu. Jadi opa saya juga kebetulan beliau suka baca, beliau sempat sekolah di China juga pada waktu teenagernya ya, di tahun 1920-an, 1925 itu ya. Beliau juga sangat percaya dengan negara-negara di Western. Jadi oleh karena itu di zaman saya juga umum yang habis sekolah di Indonesia, setelah selesai SMA mereka sekolah keluar ke Amerika gitu ya. Ya di sana senang sekali, kebetulan tante saya juga sudah tinggal di sana. Jadi kalau mama saya dari beliau sekolah di Jerman, kalau tante saya kiblatnya lebih ke Amerika. Dan memang pada waktu saya kecil itu melihat komputer itu kenapa gitu ya, kayak ada magnet gitu. Nggak tahu, mungkin karena film pada waktu itu, atau jadi bayangan saya itu, saya ingat waktu itu SD.
melihat komputer itu seperti teman gitu ya, seperti ini mungkin bisa diajakin bicara, bisa guyon, bisa apalagi sekolah kan susah gitu kan, malas sekali belajar, malas sekali ngafalin gitu ya, jadi tinggal tanya aja ke komputer gitu ya. Itu bayangan saya kira waktu 3 SD, 4 SD. Lalu kebetulan orang tua saya di kantor beli nih komputer yang pertama. Waktu itu apa ya nih? Merek apa tuh? IBM masih? IBM tapi PC mungkin dulu kan ada PC XT, AT, mungkin sebelum XT kali nggak tahu apa namanya pakai floppy disk itu. Main game, ya udah. Gamenya apa Pak? Aduh. Waktu itu juga susah banget mau mainan di komputer karena kan mahal gitu ya. Lalu di ruangan ber-AC sendiri seperti kayak masuk lab gitu ya. Jadi kalau pas saya lagi di sana ya minta waktu sebentar bisa main-main. Gamenya apa ya waktu itu? Kalau yang bukan PC, dulu biasa kita main apa ya? Pac-Man dan segala macam. Ya, ada Digger. Centipede ya. Itu mungkin padahal kita tahu Digger. Iya, Digger. Karena komputer XT itu. Iya. Okay. Tetapi saya bayangin, loh ini kok nggak bisa saya ajakin bicara, nggak bisa saya ajakin. Tapi ya udah, terus setelah itu orang tua saya les ini ya, les di luar. Programming zaman waktu itu bahasa Basika namanya. Waktu itu saya ingat mungkin saya kelas 3 SD atau 4 SD. Di situ saya lihat, saya belajar ya kode yang sangat basic ya Basika. Sebelum Microsoft Microsoft OS itu. Jadi PC OS kali waktu itu ya. Belajar ada namanya loop itu, for. Di situ saya apa ya, bukan seperti terkesima atau terinspired. Wah ini kalau bisa loop ini enak, bisa otomatisasi gitu ya. Oke. Nah saya dasarnya orangnya sangat males. Jadi ya ini menjadi pemikiran bahwa ini menjadi sebuah solusi gitu untuk di masa depannya untuk banyak hal gitu ya. Dan ya udah saya belajar pemrograman, lalu saya belajar pada waktu itu bahasa Pascal juga ada. Zaman-zaman itu SMP, SMA. Terus saya biasa planning, bukan planning ya, atau mungkin membayangkan ya, wah tahun 2000 itu seperti apa, karena waktu itu kan masih tahun 80-an ya. Keren ya tahun 2000 ini, nomornya 2000. Mungkin sering lihat film kartun, film Star Wars, Superman yang futuristik gitu ya. Jadi itu waktu Bapak masih SMP? SD malah. Dari SD, SMP. Ya, Unyil juga lihat sih. Ya. Sama itu. Tapi ya mungkin terinspired sama itu, ya sering membayangkan gitu aja gitu. Oh, tahun 2000 ini keren juga kalau saya menikah tahun 2000 keren juga gitu ya. Tapi ya kejadian juga saya menikah tahun 2000. Saya ketemu dengan Diana, istri saya di University of Maryland. Ya, terus ya sebelumnya lagi waktu SMP kelas 3 kali ya. Saya pingin sekolah yang berhubungan dengan komputer ini gitu. Lalu ya waktu SMA, Sabtu, SMA 2 apply saya lihat beberapa universitas ada nih program computer science gitu. Oh ya udah, saya apply beberapa sekolah. Ada 2 subjek yang saya suka sih, international business sama computer science. Cuman waktu itu saya mungkin takut susah atau saya masih belum jelas programnya apa. Saya apply-nya yang international business dulu gitu. Setelah beberapa sekolah, saya akhirnya diterima di University of Maryland. Tadinya saya mau di tempat lain karena ada tante saya juga di situ kan, ingin ada freedom dikit gitu ya. Tapi dilihat-lihat ternyata University of Maryland ini program computer science-nya top 15 gitu ya di Amerika, di US gitu ya. Jadi ya udahlah, saya memang ambil international business dulu, terus habis gitu saya pindah major ke computer science, dan di situ memang senang sekali. Jadi kayak ya pertama kali keluar dari rumah, lalu bebas. Saya sangat independen sih dulu. Saya suka main tenis. Pas apartemen saya di depan ada lapangan tenis apartemen gitu ya. Jadi tiap kali pulang sekolah lihat ada orang main tenis apa enggak, ada yang main saya ajakin main gitu ya. Tok lalu sore malam
ya utak-utik sama komputer saya gitu ya. Banyak anak-anak sekolah di major computer science itu yang bilang susah gitu ya, kayak sekolah arsitek kan juga gitu ya, banyak kayak project gitu ya, sampai nggak tidur. Tapi kalau saya malah enjoy gitu. Jam 10 malam, jam 11 malam saya ke mana komputer lab bikin, enak sekali, tenang gitu ya, saya bikin. Lalu ya begitulah, sambil lalu saya juga bertemu dengan teman saya dari Surabaya yang punya passion yang sama. Dan kebetulan saya masuk kuliah kan mulai tahun 91 ya. Jadi itu mulai awal-awalnya internet ya. Netscape baru, HTML baru 0, berapa waktu itu ya. Kalau di sekolah fasilitas kan luar biasa, internet kan cepat, free, bisa pakai email gitu ya. Keren sekali, saya pikir wah antara komputer bisa bicara gitu. Apalagi bukan bicara aja sebelahan, tapi bisa bicara di mana aja gitu. Ya, senang sih. Terus habis gitu operating system Linux juga baru keluar ya. Coba-coba setengah mati installnya. Kebetulan teman saya juga geek gitu, jadi ya ya saya belajar banyak sih dari beliau, namanya Luis. Dan tentunya di situ saya juga bergaul dengan beberapa teman yang sama-sama geek komputer zamannya itu. Ya begitulah, terus selalu ternyata ya Netscape baru keluar, HTML baru keluar, kita bisa bikin page sendiri, kita bisa publish ke internet. Terus lalu Steve Jobs juga dia kan bikin komputernya dia sendiri, Next, namanya Next. Ya, setelah dia dipecat itu dari situ. Keren sekali, bisa ada Windows-nya, sudah jauh lebih bagus daripada Windows 3.0 yang waktu saya SMA belajar. Ya udah, kebetulan di sana memang nggak terlalu banyak orang Indonesia juga ya, jadi ya cukup nerdy sih. ya belajar sendiri, paling main tenis sambil ya ketemu beberapa teman yang sampai sekarang masih banyak yang tinggal di sana. Dan sampai sekarang saya tiap Desember masih ke daerah Maryland DC situ sih. Relaxing aja. Saya potong sedikit. Tahun 99 kan selesai. 98 itu kan Google baru nongol, 95 ada Amazon mulai, dan itu sudah masuk ke booming ya internet waktu itu. Bagaimana suasananya waktu itu, Pak? Jadi saya kena .com boom, boom dan bust juga. Iya, benar ya. Jadi waktu saya hampir lulus undergrad S1, mungkin tahun 94-95, itu saya udah mulai bikin ini nih, online shop. Oh. Jadi ada dari teman saya yang ini loh, ada yang pingin jualan something online gitu. Terus waktu itu saya lagi mulai belajar bahasa pemrograman pakai PHP. Dan ternyata sampai sekarang masih dipakai. Luar biasa, ada PHP, ada MySQL, ada Postgres database, ada banyak. Jadi memikirkan banyak solusi yang bisa. Kendalanya koneksi sih. Jadi pada waktu itu slow, masih pakai modem. Terus sampai akhirnya saya pindah ke daerahnya rada kota, dapat koneksi yang bagus, akhirnya bisa lebih produktif. Saya seharusnya kembali ke planning. Jadi waktu itu SMP saya ingin sekolah komputer, saya kesampaian, lalu seharusnya itu saya pulang tahun 98-99 ya, karena undergrad selesai, saya mau kerja dulu sekitar 2 tahunan di sana, lalu ngambil S2 atau master. Setelah itu pulang, dihitung-hitung kira-kira tahun 98-99, tetapi di Asia sedang krismon ya. Jadi ya udah stay dulu di sana. Kejadian tahun 2000 saya menikah, lalu tahun 2022 ya saya baru pulang gitu ya. Pada waktu 99 tahun 2000 itu ya mulai zamannya .com ya. Jadi Y2K, saya juga waktu saya kerja di sana, saya sempat bikin project federal Amerika tentang spare part pesawat. Lalu kena program Y2K, year 2000, yang takut sistem crash semua itu. Lalu zaman Ameritrade, trading online, yang mana sampai sekarang juga masih ada.
Jadi ya interesting juga sih, saya sempat ada invest di beberapa perusahaan yang sampai tikernya udah nggak ada ya, eToys namanya. Tapi saya juga invest mulai dari Microsoft, Oracle, barang-barang itulah, eBay. Ya interesting juga. Aku saya ngambil master di George Washington University. Saya sukanya university itu nggak terlalu theoretical, jadi banyak apa namanya practical coursesnya. Gitu. Jadi saya ambil engineering management. Title-nya MEM, sekarang sudah nggak ada lagi. Kayaknya cuma beberapa tahun doang ada title namanya Master of Engineering Management itu MEM, lalu sekarang udah nggak ada lagi. Dengan major specialty-nya finance, karena saya pikir saya harus tahu finance gitu ya, engineering management tapi finance. Ya di situ ada yang interesting, saya lihat ada satu kelas gitu finance, kalau udah ngambil finance kelas. Saya pusing juga sekolah finance yang tadi nggak ada background, dia jadi present value, future value, compounded semua gitu. Tapi ada satu yang interesting, gurunya kasih project. Kamu pilih satu ticker perusahaan. Kalau kamu bisa paling tinggi appreciation-nya at the end of the semester, kamu langsung dapat A, nggak perlu ikut ujian lagi gitu. Ya, oke. Ya udah, tahun 98 kalau nggak salah itu. 97 atau 98 saya masuk. Ya, mungkin 98. Saya pilih eBay. Saya pikir wah ini keren juga ini, bisa trade apa namanya? Auction online gitu ya. Auction online. eBay menang lah, saya dapat. Tadinya kayaknya saya dapat C, masih fail lah ini kelas. Iya. Ternyata saya waktu biasa masuk kelas telat gitu kan ya, saya masuk yang terakhir telat, masuk, wah semuanya ngeliatin saya, ada apa ini mah? Ya ternyata eBay saya appreciation-nya paling tinggi gitu ya. Iya. Jadi, ya. Bagaimana menemukan kuncinya supaya bisa keluar dengan hasil di luar ekspektasi gitu ya? Mungkin amazed aja sama bisnis modelnya sih. Okay. Ya, jadi saya suka bermimpi gitu ya, itu yang saya sering dulu diomelin sama papa saya, jangan suka bermimpi gitu. Tapi sebetulnya ya nggak tahu ya itu nih, jadi sebetulnya bukan mimpi kali ini, membayangkan aja sih apa yang interesting. Karena saya ambil beberapa personality test, salah satunya Gallup ya, itu kan ada 34 traits gitu di situ ya. Ya memang trait saya yang pertama itu futuristic gitu loh. Jadi suka ya itulah apa kalau istilah Jawanya tuh ngerambiang kali ya. Ya ngimpi aja mau ngapain gitu. Iya. Seperti itu, Pak. Pak, dari mana Bapak menemukan semacam kebiasaan untuk melihat ke depan? Nah, itu kan sejak zaman SD kan, tapi bagaimana, apa yang men-trigger itu? Bikin saya excited aja sih. Mungkin kalau sesuatu yang present, kan orang banyak juga ya, mungkin lihatnya yang realistik aja sekarang itu apa gitu ya. Kalau saya kurang excited aja melihat hal yang sekarang ini gitu, saya lebih suka maunya saya apa gitu loh. Dari situ kita empirically coba di present value kan sih, kalau bahasa kita lihat future apa, lalu how to-nya gimana. Jadi saya juga suka, ini ada buku yang saya baca waktu itu, Start with Why. Simon Sinek. Ya, kan itu kan ditulis clarity of why, discipline of how, consistency of what. Nah, itu yang selalu saya pegang menjadi life framework saya sampai sekarang. Salah satu dari framework itu. Kalau dalam bahasa saya itu kan mulai dari imajinasi, lalu kemudian proses akan beradaptasi dengan imajinasi. Kalau tadinya saya pikir imajinasi, tetapi imajinasi yang memberikan impact gitu ya. Jadi apa ya, purposeful vision gitu kali ya. Sesuatu yang tadinya mungkin saya lihat ini bisa memberikan solusi besar, bisa memberikan impact ini, ini dibutuhkan orang. Tetapi semakin dewasa saya merasa kenapa bisa memberikan impact gitu loh. Karena ya memang dibutuhkan orang banyak gitu ya. Contoh aja misalnya kalau kita di industri tembakau, clarity of why-nya karena kita bisa reach out ke banyak orang gitu, selain pekerja tetapi juga konsumen kita yang
uh, yang kita bisa do a lot of things to them gitu ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu, apa yang kita produce menjadi irrelevant lagi gitu loh. Kita mau produk tembakau atau kita mau produk minuman atau kita mau produk teknologi, tapi asal yang sesuai dengan framework itu dan memberikan impact untuk orang banyak, itu menjadi sebuah impian besar yang kalau selama kita serius mengerjakannya sesuai dengan hati nurani, tidak membohongin diri, pasti terjadi gitu. Bapak sekarang adalah presiden direktur daripada Wismilak. Bantu-bantu aja. Bantu-bantu aja. Mulai 1962 di Surabaya. Resep racikan rokoknya itu hanya di dining room daripada foundernya, lalu sekarang menjadi perusahaan rokok salah satu yang terbesar di Indonesia. Bagaimana Bapak mendefinisikan Wismilak yang mulai dari tempat yang sederhana itu menjadi begini besar, Pak? Tentunya bukan saya, Pak. Saya sih hanya meneruskan aja dan membantu-bantu. Tetapi mungkin saya berusaha mentranslasikan sesuai dengan my belief dan my mindset gitu, untuk membesarkan. Dan pada waktu tahun 2012 kita IPO ya, dan di situ saya dipercayai untuk menjadi CEO. Start 2012 Pak ya? 2012 Desember, 18 Desember. Dan di situ karena diberi kepercayaan, lalu somehow ada refleksi gitu ya. Kenapa saya, apa yang saya harus lakukan, apakah aset saya. Nah makanya ini tergodok gitu ya oleh framework dari Seven Habit ya. Mungkin kalau ada di Seven Habit. Ya, di situ kan ada Stephen Covey. Ya, Stephen Covey. What is your unique significant voice gitu ya. Okay. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita asah terus sesuai dengan passion kita apa, talenta kita apa, needs atau yang dibutuhkan orang banyak itu apa, dan hati nuraninya apa. Nah, itu yang di 4 hal itu yang diasah terus menjadi. Jadi kita perlu mulai dari we know what we know gitu ya, which is our asset dulu gitu loh. Aset nggak harus materi, uang, apa, relationship bisa menjadi sebuah aset, pendidikan sebuah aset, kultur di Indonesia menjadi sebuah aset, di keluarga juga aset. Semuanya gimana cara kita aware dan mempergunakan apa yang kita sudah ada di spiritual belief kita juga aset gitu kan. Jadi mulai dari yang kita punya, memahami apa yang kita punya. Iya, harus itu dulu. Dari situ lama-lama kita bisa merasa bersyukur gitu kan. Karena kalau enggak mikirnya, wah saya nggak punya ini, yang lain kok punya itu, saya nggak bisa dapat yang itu. Jadi akhirnya negatif gitu kan. Jadi belief bahwa positive energy bakal attract positive energy, itu yang sesuatu transformasi di hidup saya yang nyata gitu ya. Jadi dengan refleksi hal-hal itu semua, banyak nih hal-hal yang karyawan ada ribuan orang, saya harus bertanggung jawab. Selain karyawan, saya juga harus bertanggung jawab kepada orang tua, kepada leluhur, ke founder. Dan jadi reflecting clarity of why-nya banyak banget. Clarity of why-nya banyak banget. Dan kalau kita lihat artifacts dari leluhur banyak sekali, mulai dari generasi pertama yang di sini, filosofi beliau 3 tangan lah, sampai ke logo perusahaan kita yang empek tua itu di Wismilak, steak and carrot filosofi, lalu bukan hanya steak and carrot aja, tapi juga membawa diploma, yang mana artinya ya steak and carrot ya, kita harus kerja keras mendapatkan buah, tetapi ditambahin lagi oleh opa saya Lee Kun Lee, diploma berarti bahwa kita selain bekerja keras, kita juga harus belajar. Dan ini sesuai dengan
aktivitas beliau in the past yang beliau suka baca, Western oriented, jadi supaya terbuka wawasannya dan lain sebagainya. Terus selain itu juga ada 9 bintang yang di atasnya MPEC tersebut. Yang 9 artinya 9 adalah digit tertinggi di dalam desimal gitu ya. Jadi dan kalau kita lihat bahasa dalam bahasa Chinese-nya juga Chiu ya. Chiu berarti long lasting ya. Kalau kita translasikan ke zaman sekarang adalah sustainability mungkin ya. Iya. Lalu banyak sekali di pak rokok kita ada 18 gelombang, makanya namanya Gelora Jaya. Terus ada logo seperti logo Mercy gitu ya, kecil di situ. Yang kalau ini sampai sekarang pun saya masih belajar ini, masih baca-baca. Ada aja hal-hal baru yang saya temukan karena untung sekali di tahun 90-an papa saya bikin buku keluarga gitu ya. Jadi interview dari founder-founder yang masih ada gitu ya. Jadi logo tersebut untuk melambangkan bahwa produk Wismilak itu adalah produk yang mengutamakan value, mengutamakan kualitas. Jadi apa yang dibeli oleh konsumen itu harus memuaskan konsumen beyond expectation. Jadi dan untuk bukan betul-betul mass market, tetapi untuk mereka yang memang middle class atau middle up gitu ya. Makanya mungkin logo Mercy tersebut kan pada waktu itu Mercy sampai sekarang ya adalah untuk kalangan yang di atas itu. Jadi sangat bersyukur sekali bisa menemukan artifacts tersebut sehingga memperkuat clarity of why tadi. Dan ini kalau di pendidikan barat, profesor segala, alangkah baiknya kalau sebuah purpose dari perusahaan itu tercermin ada logonya gitu loh. Nah dari situ saya melihat lagi kembali, nah ini kan sudah jelas semua. Sampai warnanya hijau, Pak. Maknanya apa tuh? Hijau kan lambang sustainability. Sustainability. Regardless, ya oke lah tembakau memang hijau, tapi juga sampai sekarang kan eco color kan green. Green, ya. 2012 masuk sebagai CEO dan tadi salah satu tantangan Bapak adalah menemukan unique voice. Ya. Bagaimana cara Bapak temukan itu? Jadi proses kreatifnya dan apa itu yang menjadi key unique voice yang membawa Wismilak ke level sekarang? Mungkin sebuah journey beberapa tahun ya. Karena saya sadar pada waktu itu the way of doing our operation itu outdated gitu ya. Harus di transform mulai dari digitalisasinya dan segala macam. Karena saya dasarnya sukanya otomatisasi, jadi dan background saya di situ, saya pikir ini kita harus pakai ERP gitu ya. Oke. Jadi kuliah komputer sama engineering tadi sekarang recall deh. Ya sebetulnya ERP ini waktu saya sekolah tahun 90-an itu saya berlangganan ini majalah IT gitu ya. Waktu itu apa namanya saya lupa. Sering baca SAP, Oracle, ERP itu. Tapi mahalnya. Nah, kebetulan orang tua saya juga mungkin suka ya saya belajar itu ya. Jadi di perusahaan kami pada waktu 90-an itu sebelum saya pulang juga sudah mulai dibikin, tapi in-house gitu. In-house. Tapi masalahnya kalau dibikin tidak dengan blueprint yang jelas, tambal sulamnya itu malah bikin runyam gitu kan. Jadi saya pikir udah deh, sekalian ini momentum, kita mau IPO juga, kita install SAP gitu ya. Yang mana sebuah miracle juga, karena itu sesuatu yang saya impikan 15 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kenapa hal ini banyak hal yang terjadinya baru 15 tahun kemudian hari. Lama banget gitu loh. Tapi yang saya dapatkan itu malah berlipat-lipat lebih dari apa yang saya ekspektasikan 15 tahun sebelumnya. Itu sering terjadi ke saya gitu. Jadi luar biasa sekali, bersyukur. Dan memang karena SAP ini adalah sebuah ERP internasional ya. Jadi bisnis prosesnya sudah ada gitu kan. Jadi sekalian membenarkan bisnis proses di perusahaan kami gitu. Jadi yang tadinya banyak sekali
proses yang lubang-lubang pada waktu nggak disiplin biasa kita kan. Dengan adanya ini mau nggak mau harus lewat terminal ini dan harus melewati proses ini dulu, kalau nggak proses yang ini nggak bisa jalan gitu lah. Ya ini merapikan sekalian banyak hal sehingga kalau pada waktu itu omset kita kan ada cabang di beberapa kota gitu ya, kota tersebut omset bisa perform bagus kalau kita datengin, tapi begitu kita pergi omset turun lagi gitu, berarti kan ya nggak ada sistem gitu ya, kan. Ada yang salah gitu kan. Jadi ini tidak solve semuanya, tapi paling nggak kita bisa monitor. Jadi sebetulnya business intelligence itu dashboard penting sekali. Dan lompat sampai sekarang luar biasa, akhirnya ada AI yang saya bayangkan, maksudnya saya inginkan mendapatkan teman itu dari kapan dulu, 15 sampai 20, 40 dari tahun zaman nih. SD. 40 tahun nih. Iya, 40 tahun. Ya. 40 tahun Ya, baru terjadi bisa berkomunikasi dengan mesin, bisa memberikan input dan hal-hal yang lebih relevan untuk manusia. Jadi sekarang ya the world of abundance, tugas kita semua yang bagaimana caranya untuk stay curious dan leveraging apa yang kita ada sekarang ini gitu. Tapi ini menarik Pak Ronald. Produknya adalah rokok, tapi Bapak memperbaiki bisnis proses. Iya, harus menjadi proses. salah satu sukses daripada karena banyak Wismila. sekali repetisi di sini sebetulnya. Iya. Di industri rokok itu udah ratusan tahun kan. Jadi ya repetisinya banyak, tinggal yang di lapangan ini bagaimana cara kita supaya bisa kreatif dan memberikan nilai tambah dan kalau istilahnya memberikan jiwa terhadap barang ini. Dan ini bukan hanya rokok aja ya, tapi semua barang, mau susu ultra atau apa, brand yang lain, bagaimana caranya memberikan jiwa ke produk tersebut gitu. Oke, ini menarik. Jadi saya bayangkan rokok itu ada pekerja yang melinting ribuan orang dan apa diadministrasi dengan manual ya, lalu datang sarjana komputer ke perusahaan ini yang dibenahi bukan rokoknya tapi bisnis prosesnya gitu ya. Jadi membenahi Wismila bukan kepada produknya tapi kepada bisnis prosesnya berdasarkan pengalaman panjang tadi. Ya, sebetulnya sekolah teknik komputer itu sebuah mindset sih Pak, bukan mindset untuk menjadi visionary karena digital ya, listrik digital kita bisa very powerful gitu ya. Apa ya powerful berarti kita harus bisa bertanggung jawab terhadap power tersebut. Jadi harus bisa vision apa yang berguna gitu ya. Lalu tentunya untuk membuat sebuah produk tersebut harus bisa perlu proses. Dan prosesnya pasti banyak trial and error. Coba ini, coba itu, coba ini. Kita lihat semua e-commerce yang jadi ya banyak sekali trial and errornya gitu ya. Amazon mulai dari jualan buku doang sekarang jadi jualan macam-macam sampai AWS-nya ternyata yang profitable, yang AWS-nya, cloud-nya gitu ya. Everything store. Jadi teknik untuk troubleshooting sebuah isu itu yang jadi makanya ya saya sebenarnya suka melihat problem gitu. Apa yang bisa solving problem tuh memberikan adrenalin ke saya gitu. Dan itu basically komputer sebenarnya. Ya dari mindset itu kita bisa apply ke mana aja ya, kebetulan kalau kita di consumer good kan ya, consumer good selain dari proses mulai dari pembelian tembakau sampai ke distribusi. Nah, distribusi ini kan yang kita bilang jutaan outlet ini di luar sana. Dan bukan outletnya aja, tapi consumer behavior-nya bagaimana gitu. Jadi kita pakai Nielsen, pakai banyak tools yang bisa kita olah, innovate, kreatif, dan lain sebagainya, yang mana sebetulnya nanti bisa menjadi dasar atau foundation untuk membuat produk-produk yang lain di luar tembakau juga gitu. Pak Ronald, 2012 Bapak masuk sebagai tadi pembantu ya di situ ya, sebagai CEO. 2025 laba Wismila udah 419 M. Apakah itu besar? Ya akan terlihat besar kalau kita lihat dari perspektif 2020. Labanya waktu itu 43 M. Jadi 2020 43 M, lalu 2025 419. Itu kan peningkatan yang luar biasa. Dan antara 2020 2025 ada pandemi. Nah, bagaimana ceritanya nih Pak? Nggak pendek Pak. Ya, ini mungkin kalau kembali ke tahun 2012 ya. Kebetulan kita
IPO kenapa? Karena juga di backup oleh financial performance yang bagus. Seperti kita ketahui, perusahaan tembakau ini kontribusinya besar sekali. Ya. Mulai dari petani sampai pedagang, sampai konsumen, sampai logistik, itu kita bilang puluhan juta orang gitu ya. Yes. Jadi kalau formulanya lagi pas, akselerasinya luar biasa gitu, potensinya luar biasa. Tetapi sama juga kalau formulasinya salah, sebelum dunia digital ada disrupsi, di dunia tembakau sudah ada disrupsi dulu, Pak. Kita mau omset 5-10 T, tahu-tahu bisa turun menjadi tinggal 1 apa 2 T dalam waktu 2-3 tahun itu bisa. Kalau salah gitu. Salah. Jadi kalau kita lihat proses produksi sampai delivery ke konsumen dari industri consumer good ini, itu cukup panjang ya, mulai dari raw material sampai ini. Jadi panjang dan lebar. Jadi ini sesuai dengan saya ter-challenge gitu waktu itu. Oke, saya bikin frameworknya dulu nih. Saya bertapa dulu gitu ya. Oke, ini ujungnya mau apa gitu ya. Mungkin kembali seperti tadi itu. Significant voice. Saya bicara ke semua jajaran orang saya, karena banyak meeting-meeting itu yang saya rasa nggak efisien gitu ya. Oke, semua travel datang di hotel nggak murah juga. Selain itu waktunya juga gitu ya. Tapi yang dibicarakan tuh kurang ada. Jadi goalnya apa gitu dari meeting ini? Itu yang saya nggak lihat. Mungkin karena terlalu kaku ya. Jadi memang cycle dari perusahaan itu kan ada stages-nya ya. Jadi mulai dari dimulai survival, thriving gitu. Dan memang awalnya dari micromanage dulu gitu ya. Bagus, rapi, tapi akhirnya kalau kita di atasnya lengah, di bawahnya nggak jalan. Itu sih masalahnya kalau micromanage. Jadi perusahaan tertentu pada waktu itu saya pinginnya bottom up, jadi bukan dari hanya top down aja, tapi kita menjadi fasilitator, tapi kita membutuhkan informasi dan banyak hal dari bawah. Saya coba simplifikasi karena itu adalah mindset dari teknik komputer ya sebetulnya. Bagaimana membuat masalah yang kompleks menjadi simple. Saya fokus ke 2 hal, yaitu produk dan human resource. Itu aja. Human resource cari orang, ya kita tahu lah, orang sangat dinamis, perlu pendekatan, perlu waktu, training, segala macam. Jadi jelas orang perlu, karena kita perlu bottom up, kita perlu ambasador Wismilak di lapangan. Tetapi kalau kita mau lebih cepat lagi, ya udah produk. Produk berarti gimana? Kita perlu mendapatkan orang yang memang jago bikin blend ini gitu loh. Ya udah, terus kebetulan beberapa ada yang join, lalu kita perbaiki produk dan terbukti itu kira-kira tahun 2017, tahun 2018. Dan jadi setelah mungkin 5 tahun, karena saya sudah envision ini kita IPO, tapi kalau cara kerjanya seperti ini hanya sementara aja, nggak sustainable gitu loh. Itu yang saya khawatirkan gitu sampai dan akhirnya terjadi juga gitu ya. Jadi makanya dilihat. Jadi sebetulnya saya suruh mungkin turnovernya itu mulai 2018 kali ya. 2018. Iya. Jadi mungkin kita bottomnya itu mungkin 2017 atau 2018, lalu setelah menunggu kira-kira 15 tahun, 16 tahun, terbukti we can make a difference. Ya, saya sempat ngobrol sama teman-teman. Hai bro, pernah ngerasain ini nggak ya? Silence at the top gitu ya. Karena setelah struggle physically, mentally sekian lama, tahu-tahu akhirnya ada sesuatu yang positif gitu ya, yang fundamental gitu ya. Jadi ya udah sharing ada gitu. Kebetulan sebetulnya yang meng-guide saya journey ini itu juga personal development ya. Saya perlu banyak personal development karena saya merasa dari kecil saya merasa beda sendiri gitu loh.
dari teman-teman di sekolah gitu ya. Jadi nah di situ saya terekspos ke sebuah organisasi namanya Entrepreneurs Organization, EO. Bu Sinta Kamdhani juga pernah di sana, banyak sekali teman-teman yang ada di sana. Dan di situ saya banyak belajar tentang personal development, bagaimana karena saya nggak sekolah bisnis juga, jadi saya anggap ya udah saya mau belajar bisnisnya di sini gitu. Jadi di situ kita cornerstones-nya ada 3 ya. Jadi kita belajar dari peer-to-peer learning, dari teman sesama pengusaha yang terfilter ya. Yeah. Lalu subject matter expert. Jadi ya belajar dari seperti Pak Dalan atau siapa aja di sini yang punya skill tertentu. Lalu yang ketiga once in a lifetime experience. Jadi itu sesuatu yang di set up sedemikian rupa sehingga pada waktu kita belajar itu atau kita mendengarkan itu so special sampai emotionally kita tertrigger. Dan ini luar biasa 3 konsep ini karena kalau kita emotionally tertrigger waktu belajar itu kita bisa menjadi ingat gitu loh. Daripada kalau kita hanya dengerin orang bicara aja. Nah ini yang mendevelop saya mulai dari tahun 2010, 11, 12 ketemu dengan beberapa teman-teman yang memang di organisasi ini sangat dijaga aturan mainnya gitu ya. Tidak boleh berjualan. Dan pada waktu kita ada pertemuan sebulan sekali dalam satu forum yang sudah ditetapkan. Jadi saya ada di satu forum yang sudah 15 tahun dengan teman-teman ini gitu. Dan di situ ada formatnya, jamnya, kita tidak boleh terlambat. Kalau terlambat ada penaltinya dan kalau misalnya tahu-tahu kita miss beberapa kali meeting bisa dikeluarkan. Dan juga yang penting adalah yang kita share di dalam itu adalah hal-hal yang harus kita curate dulu sebelum kita share karena waktu kita hanya 5 menit, 3 menit sampai 5 menit per orang, let's say kira-kira 5 atau kira-kira 6 sampai 8 orang per forum gitu ya. Dan kebanyakan kita juga travel ya, zaman sekarang kan kita travel. Pada waktu itu saya juga lebih sering di Surabaya, saya terbang ke Jakarta, at least sekali sebulan. Yang lain ada yang masih sekolah di Singapura, terbang ke Jakarta. Ada lagi ngambil EMBA di Chicago, ke Jakarta, seperti itu. Jadi dalam waktu 3-4 jam kita bertemu 6-8 orang itu harus betul-betul di-appreciate. Nah disitulah, dan juga apa yang kita sharing sangat dijaga kerahasiaannya gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah safe environment untuk kita saling belajar sehingga kita bisa berekspresi. Dan selain itu juga ada path to leadership-nya. Jadi kita di 6-8 orang itu kita bergiliran memimpin forum itu. Setahun sekali kita ganti. Setelah kita menjadi pemimpin di forum kecil itu, kita bisa contribute di organisasi, di board gitu ya, untuk memimpin satu chapter dan lain sebagainya sampai ke bisa menjadi pemimpin di luar negeri gitu ya. Nah ini personal development yang sangat powerful. Saya mendapatkan banyak sekali framework seperti ini. Saya terekspos sampai ke Lemhanas karena kan macam-macam ya yang di dalam situ. Nationality saya juga tertrigger dari founding father Bung Karno segala macam, sehingga saya bisa memformulasikan bersama-sama dengan tim purpose book. Jadi saya kombinasikan mulai dari logo impact di Wismilak sampai akhirnya kita formulasikan di purpose book itu apa tujuannya bekerja di Wismilak gitu ya. Bukan hanya untuk menyenangkan bosnya aja, bukan. Tapi title-nya dibikin apa yang membuatmu Indonesia di situ. Di situ isinya mulai dari 4 konsensus dasar Indonesia, UUD 45 Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ya. Itu semua kita memformulasikan purpose statement. Jadi dalam purpose book tersebut ada purpose statement. Ada purpose statement kita adalah kita di Wismilak ada fasilitator untuk insan-insan yang memiliki ide-ide cemerlang dan juga mau mengeksekusi
bersama-sama untuk keberhasilan bersama. Jadi makanya yel-yel kita itu salam BMS. BMS adalah bersama meraih sukses, dan bersama meraih sukses kita menjadi core values dari perusahaan. Yang B pertama bersama meraih sukses, M-nya memiliki integritas tinggi, S-nya semangat continuous improvement, BMS. Lalu kita ada behavior-nya juga. Jadi kita jabarin lagi dari mulai apa yang buatmu Indonesia, purpose statement, core values, lalu action nyatanya apa gitu. Ya, DSC tadi. Kita juga ada DSC, kita ada Passion Field, kita ada Desa Wismilak. Saya juga aktif di Apindo di bidang UKM. Luar biasa dah, karena dia belajar dari banyak orang dan dengerannya capek memang. Tapi saya juga ada baca dari bukunya McKinsey ini mengenai centered leadership. Selain itu juga ada lagi yang juga mengena buat saya, yaitu founders mentality. Ada lagi buku satu by authornya saya lupa namanya. Jadi ada beberapa itu yang menjadi cornerstone saya untuk intinya life by design. Life by design. Ya, di situ saya mendefinisikan saya ini apa, my definition of success apa, yang membuat saya happy apa, my leadership style seperti apa, personal branding saya apa, itu yang saya definisikan. Core values saya apa. Core values bisa kita upgrade terus, dan ini juga lewat IO saya terekspos ke program meditasi, karena intinya kita kerja keras dan semuanya yang penting bagaimana caranya managing energi kan. Saya membaca beberapa tokoh yang melakukan meditasi untuk mengontrol pikiran dan mengasah kemampuan untuk melihat sesuatu lebih jernih gitu ya. Bapak meditasi setiap hari atau sekali seminggu atau? Ya, saya sampai sekarang juga nggak ngerti, karena kalau kita lihat apa memang seharusnya meditasinya itu bisa 20 tahun nggak makan, kaki di atas. Tapi kalau saya sih cuma berdoa aja sih sebetulnya. Saya emang biasa berdoa pagi mau makan tuh sebelum tidur, tapi itu saya convert dengan ada teknik meditasi yang ya cuma paling 5 menit atau berapa, coba untuk alignment aja gitu sih. Apa yang Bapak rasakan manfaatnya untuk pikiran sama dalam konteks mengelola perusahaan yang besar seperti Wismilak? Sebetulnya saya kan melalui masa ya dari tahun 2002-2003 itu saya melihat nggak ada yang saya kurang align dari cara operate perusahaan. Lalu ibu saya sakit tahun 2005 sampai 2007. Jadi kita pindah ke Singapura. Jadi sebetulnya saya betul-betul aktif baru tahun 2008, 2009, terus masih berusaha, karena beda, ini bukan startup, bukan mulai dari awal, sesuatu yang sudah 3 generasi, gitu ya, 2 generasi, 3 generasi, yang ada kulturnya udah tebel gitu ya. Jadi merubah itu kan lebih susah daripada untuk kita mulai baru gitu ya. Dan sebetulnya memang sebelum saya join di family business, yang mana saya juga sebetulnya nggak ditarik oleh, saya dibebaskan, saya juga sudah mulai perusahaan IT saya gitu ya, di internet itu dengan teman saya. Jadi saya cuma mau membuktikan dulu bahwa saya mulai dari awal juga gitu. Nah, lalu setelah IPO saya merasa tanggung jawab lebih besar, saya lebih in charge lagi gitu loh. Dari situ saya conclude, ini ada yang sangat fundamental yang saya harus lebih tegas gitu. Karena saya kan sampai tahun lalu di BOD saya masih paling muda, Pak. Ya biasa perusahaan keluarga yang udah lama gitulah. Karena memang banyak sekali dari senior-senior kami itu ya mentor-mentor saya lah, luar biasa pemikiran mereka, luar biasa jasa mereka luar biasa, dan mereka bisa membentuk kultur perusahaan yang solid gitu ya. Karena ini tidak bisa kita nggak bisa sangat profit oriented dan everything justify the means gitu ya. Kita kultur ini juga perlu diperhatikan. Jadi struggling. Dari situ saya belajar baca dalam waktu mungkin 4-5 tahun itu saya baca ratusan buku. Saya punya library hanya
trying to justify what did I do wrong gitu. Mindset saya apa yang salah. Tapi dari situ tahu-tahu ya setelah meditasi lalu mindset saya benerin, saya saya belajar di situ ada paling nggak 4 hal ya. Passion, sabar, trust the process. Buat saya terjemahannya ya proses Tuhan, universe ini ya. Lalu be positive, add value. Paling nggak 4 ini. Jadi dari situ saya menjadi lebih tenang. Lalu banyak sekali hal-hal miracle yang datang gitu. Saya bilang miracle banyak sekali Pak. Saya di list saya ada believe it or not. Iya. Lalu tahun 2000 waktu pandemik ya. Jadi saya waktu baca buku sekian banyak itu saya baca, saya summarize. Makanya saya ada tujuannya ribuan slide di sini, jadi selain untuk sharing tapi juga untuk mungkin itu yang bisa saya pass on ke anak-anak saya juga. Karena lebih enak kalau kita ngobrol sambil ada gambarnya gitu kan daripada ngomong doang tanpa base lama gitu loh. Dan lalu saya ada baca buku lain lagi yang berhubungan dengan ya lebih spiritual lagi, energi, positive energy attract positive energy, negative energy. Dan itu semakin sensitif. Jadi pada waktu kita judek gitu ya, lagi negatif banget itu biasanya nggak tahu ya kalau pagi mulainya jelek biasanya siang sore datang semua gitu kan ikut kan. Saya nggak tahu Bapak saya itu nggak, tapi kalau saya sih merasakan itu. Tapi banyak sekali hal-hal yang kalau pagi benar ada yang sign yang luar biasa. Yang contoh nih kemarin aja lah, misalnya saya di Surabaya lagi komisaris meeting. Wah, saya udah lama nggak ke Surabaya, saya pengen rawon nih. Nasi rawon ya. Hobi saya rawon, sup, hobi saya sup. Tapi di kantor saya dikasih makan yang lebih sehat. Ada nasi goreng juga sih. Tapi ya udah nasi gorengnya saya makan. Pada waktu sorenya saya balik Jakarta semalam. Di lounge ada rawon. Padahal jarang di Juanda nggak selalu, maksudnya 50-50 lah atau mungkin less than 50-50 dapat rawon. Ya udah saya makan rawon, hajar aja udah gitu. Itu contoh simple Pak, hal seperti itu. Ya sama aja hari ini juga bisa kita tahu terkumpul, kita ngobrol podcast tanpa Surya ada. Jadi buat saya itu kadang-kadang seperti tiap 2-3 hari itu ada temanya gitu. Iya. Kalau pas ngomong ini tahu-tahu bisa mirip-mirip gitu ya. Ini ada mirip-mirip gitu ya. Jadi ya luar biasa aja sih. Jadi makanya itu juga saya catat. Saya nggak aktif journaling, tapi kalau ada yang buat saya meaningful, miraculously ya saya catat untuk bikin saya lebih mungkin bersyukur aja untuk maintain positive energy itu. Tapi dari semua itu mungkin yang paling berat itu passion, sabar. Karena saya mengalami hal yang apa yang saya inginkan banget gitu ya. Datangnya 15-16 tahun kemudian, tapi hasilnya siapa yang nyangka bisa ternyata berlipat-lipat lebih dari apa yang saya bayangkan itu. Dan itu semakin banyak. Jadi lalu saya ada baca buku lagi yang lebih menjelaskan scientifically tentang positive energy dan semuanya ini. Selain kita membayangkan, tapi kita juga harus dengan hati gitu. Jadi sama aja percuma kalau misalnya kita pengen sesuatu tapi untuk ego kita sendiri gitu kan, negatif. Nah itu biasanya susah, berat jadinya. Jadi selama ini sama ininya align, itu akan datang nih, karena opportunity itu abundance gitu ya. Gitu ya. Tuhan itu melihat, dan kalau kita mendengarkan antara ini dan ininya align, kalau istilahnya beliau ini elektrofrekuensi, kalau ini magnetic frekuensi. Jadi kalau digabung menjadi elektromagnetic frekuensi yang akan mengattract banyak opportunity positif datang ke kita. Dan setelah itu saya menjadi less and less micromanaging dan fokus ke yang important sih. Dari situ bisa lebih peaceful apa segala macam. Tapi jangan lupa pada waktu kita berhasil pasti kita akan mendapatkan cobaan yang lebih berat lagi supaya kita bisa naik kelas, ya itulah mungkin pembelajaran hidup di dunia ini. Iya. Tapi itu menarik Pak.
gimana mengelola perusahaan begini besar, praktis sekali, ada produknya, ada jualan, ada customer gitu ya. Tapi pada sisi yang lain itu dibingkai dengan filosofi, purpose yang sangat kuat tentang manusia ya, tentang lingkungan gitu. So tentang sukses tadi berapa banyak laba, tapi tentang mulia, tentang berapa banyak kontribusi kepada society. Dan saya lihat Pak Ronald kok dua-duanya bisa menyeimbangkan, malah yang mulia menjadi spirit menuju ke suksesnya. Apakah saya menyimpulkannya benar, Pak? Ya, spirituality, agama, kita berdoa segala macam itu menjadi dasar ya. Ya, religion penting sekali menjadi dasar kita untuk ya stay spiritual, karena mind, body, and soul ya. Jadi ini kan kita cuman hanya ya itu mungkin realization kalau kita di dunia ini di dalam body yang serba limitasi ini, itu there's lies beautiful spirit inside us yang bisa berbuat hal apapun selama kita jelas, jadi clarity of why tadi, dan sincere ya. Itu saya juga dengar dari Elon Musk ya, selucu-lucunya dia ada hal yang ada lebih filosofis gitu. kan makanya dia kan ya, mau ke Mars lah, mau bikin chip berapa kali lipat sekarang dan semuanya ya. Dia bilang kamu mau apa, kamu minta gitu, kamu bayangin, kamu minta, pasti terjadi. Itu yang saya rada orang kayak gini juga very spiritual juga ya ternyata ya. Saya mendengar waktu dia lagi bikin Fab Lab ya yang di Texas. Kebetulan anak saya juga lagi sekolah di sana sekarang. Gitu. Oke, dari Belanda, Surabaya, terus US tadi, kemudian masuk ke perusahaan ya, family companies. Sukses tuh tadi 2012 masuk. Saya rasa 2025 udah puncak, mestinya 2026 masih lebih bagus lagi ya Pak. Pak Ronald juga dikenal di sisinya pengembangan UMKM lewat Apindo, lalu Wismilak Diplomat Success Challenge ya, itu lewat Diplomat Success Challenge ya, lewat foundation ya. Lewat foundation. Ini kan tujuannya sama, men-trigger entrepreneurship. Nah, dengan dua cerita di depan tadi saya jadi ngerti kenapa Bapak passion di situ. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, itu juga sih, lucu juga karena brand Diplomat ini niche market ya. Jadi premium market. Pada waktu papa mama saya launch dan om saya launch tahun 89, itu harganya double dari reguler kompetitor. Ya. Jadi memang yang luar biasa dari mereka waktu itu, mereka sudah tahu jelas market mana yang mereka tidak mau target, karena kita sering bahkan serakah gitu, maunya semua target gitu. Tapi kalau mereka fokus gitu, mereka tahu mana yang mereka nggak mau target. Ada bukunya juga itu dari Al Reed. Jadi untuk orang-orang, kita sempat beberapa tahun itu cari konsep dan kata-kata yang bagaimana gitu ya. Sampai akhirnya ada mungkin tahun 2010-11 kita kalau orang karena premium ya, jadi kan punya duit gitu ya, baru bisa beli barang kita gitu kan ya. Dan itu 2 kali lipat dari harga reguler. Iya, itu kalau kita di tahun 89 ya, tapi di tahun 2010 2011 beda. Lebih dekat gitu. Jadi kalau orang yang sudah berkecukupan, itu apa yang mereka butuhkan? Ya, fulfillment. Fulfillment give back gitu kan. Tapi pada waktu itu give back itu masih susah diterima. Karena simbol dari orang sukses atau orang berkecukupan itu materi, mobil, private jet, boat, apa gitu-gitu, rumah tinggi gitu.
Jadi itu nggak jalan, akhirnya kita dapat ide, ada yang baca bukunya Build to Last, bukunya siapa itu yang sekarang saya sampai lupa. Stephen Covey juga kali ya. Ini Stephen Covey. Ada 2 waktu. Jim. Ntar kita Ya, oke. Ada serinya kan, ada beberapa itu. Build to Last. Untuk siapa? Untuk orang sukses. Ya udah, kita akhirnya fokus kita ke sukses. Lalu kita bikin Diplomat Success Challenge. Pada waktu itu masih Donald Trump belum. Jadi ada program mereka apprentice ya. Di Amerika sangat populer. So yang sangat bisnis populer. segala kita bisa relate gitu ya. Ya udah kita bikin kompetisi gitu. Kalau tadinya sebetulnya kita aktif di olahraga, terus kita cari apa yang lebih relevan pada waktu itu, yaitu ya kita sama-sama orang sukses dari mana, dari pekerja gitu ya. Kompetisi ide. Tahun-tahun pertama 600-700 proposal kita terima, tapi konsistensi of what kita jalanin terus. Sekarang udah tahun ke-17 ya. 17. Oke. Dan kita terima minimum 40.000 proposal per tahun. Wow. Dan terima kasih juga ke tim dan cukup kreatif. Tiap tahun bisa evolving gitu ya temanya, cara eksekusinya. Dan akhirnya production house-nya segala kita juga memakai top talent atau mereka-mereka yang juga dari DSC gitu ya, Diplomat Challenge. Ya menjadi sebuah keluarga besar yang beautiful lah. Lalu ya kebetulan saya dapat kesempatan juga untuk join di Apmindo di bidang UKM dan di situ memperbesar ekosistem kita lagi. Yeah. Tapi memang UKM ini kan very kompleks. Kalau kita bilang ya sebetulnya intinya pentahelix gitu ya. Tapi problem dari pentahelix ini yaitu bagaimana caranya menyatukan banyak orang ini menjadi melakukan sebuah misi visi yang sama. Seperti kita tahu sekarang programnya kan macam-macam, sporadis kan. Tiap kementerian punya program masing-masing sendiri. Bagaimana caranya agar lebih terstruktur dan terukur gitu loh. Jadi yang sebetulnya kita rumuskan dan sedang kita rumuskan ya harus based on SDG atau Sustainability Development Goals ya. yang ada 17 itu gitu. Supaya win-win. Karena nggak semuanya bisa buy and sell gitu kan. Nggak bisa, ini bukan transaksional. Kembali ke DSC tadi Pak, Diplomat Success Challenge. 40.000 proposal saat ini. Apakah pesertanya disebut alumni, dan pertanyaan sudah ada berapa alumni dari program 17 tahun Pak? Ya, itu kita filter semua sampai top 3.000, top 1.000, top 100, top, kalau nggak salah di top yang unggulan mungkin top 20 atau top 30 itu kita kumpulkan di yang namanya DEN, Diplomat Entrepreneurs Network. Dan itu yang kita ya unggulan-unggulan kita gitu ya. Tapi kita percaya bahwa sebetulnya UKM ini kita memberikan banyak sekali capacity building, tapi sebetulnya ujung-ujungnya kan UUD Pak. Ujungnya harus ada bisnis. Jadi prioritas pertama itu yaitu informasi pasar dan akses pasar. Dari situ ya semua pengusaha melihatnya seperti itu gitu kan. Begitu ada pasar, kita lihat contoh aja lah, kita jalan ada restoran ngantri banget, apa enggak FOMO kita. Aku juga mau tuh punya bisnis seperti itu gitu. Bagaimana caranya? Lalu kita lihat ini mahal nggak konsep ini? Kalau saya bawa ke daerah saya bisa nggak? Kan kayak gitu. Dari situ baru kita belajar caranya. Untuk belajar, jadi training ekosistemnya. Dari situ baru fundingnya, pendanaannya. Kalau sekarang kan kebanyakan sering kredit itu kita sangat di-encourage atau di-push untuk ngambil kredit gitu ya. Tapi padahal kalau kita kredit tanpa tujuan yang jelas, ya hilang juga gitu. Jadi itu dulu ya capacity building atau opportunity, untuk melihat opportunity, baru setelah itu entrepreneurship-nya digarap. Jadi makanya di DSC kita dari top yang pemenang-pemenang tersebut, kita ada mentorship selama beberapa tahun dan kita memberikan dananya sesuai dengan kebutuhan mereka untuk bisnis mereka. Dan kebetulan sekali di tahun ini
kita dapat ada kerjasama dengan India, ONDC, Open Network for Digital, ya ONDC. Di Indonesia namanya ION, Indonesia Open Network. Oh, oke. Jadi di sini konsepnya apa? Kita mendemocratizing e-commerce. Jadi siapa aja bisa bikin toko, bisa bikin service yang lain lebih murah, gitu ya. Ya supaya ada, kita bukan mau head to head berkompetisi dengan e-commerce yang sudah ada, tetapi kita memberikan kesempatan kepada mereka yang, karena kan komisi sekarang semakin mahal ya kalau kita lihat ya di conventional e-commerce ya, di platform. Nah ini ION ini ada sebuah protokol yang enabling UKM-UKM untuk bisa membuka toko-toko mereka sendiri dengan lebih mudah dan lebih murah. Oke, menjelang yang terakhir Pak, kita melihat teknologi artificial intelligence pasti mengubah banyak hal. Lalu geopolitik gak begitu bersahabat, dan kondisi ekonomi kita kan juga dengan beberapa indikator yang kurang begitu bagus. Gimana Bapak melihat ini, dan bagaimana apa yang Bapak sarankan atau mungkin apa yang Bapak lakukan dengan Bismillah untuk driving challenging? Sebetulnya tadi saya juga miss satu aspek penting hasil dari produk dan human resource tadi ya. Yaitu inovasi. Berani bikin gebrakan untuk mendisrupt kita sendiri dengan cara berinovasi. Jadi yang luar biasa dari tim kami, kita fasilitasi dan memberikan kesempatan mereka untuk berinovasi, malah kita juga mendanai untuk di launching gitu. Kita coba, kalau gagal secara calculated loss-nya berapa, ya udah kita tarik balik, kita innovate yang lain atau kita improvise gitu produk kita. Ini harus essential, dan berarti apa? Ya sudah, ya kita fokus aja kepada apa yang kita bisa lakukan, fokus kepada inovasi, dan tentunya inovasi dari mana? Dengan melihat kebutuhan sekitar kita. Lalu kita operate dengan seefisien mungkin. Oke, terakhir Pak, sekiranya Bapak sedang berbicara dengan putra-putri Bapak, calon pemimpin, atau mungkin sekarang sudah jalanin role kepemimpinan, apa yang akan Bapak nasihatkan kepada mereka untuk mempersiapkan diri lebih baik, mengarungi tantangan ke depan yang pasti udah berubah, lebih challenging? Ya, ini kena ini saya ini. Karena saya sendiri belum sempat spend a lot of time with them. Anak saya yang perempuan baru lulus, sekarang ada di Jakarta ya blessing, tapi saya juga masih sering travel gitu ya, belum sempat. Tapi saya pernah dulu sebelum mereka sekolah, saya bawa ke pabrik, lalu saya juga memberikan framework dulu gitu ya, supaya mereka bisa reflect. Frameworknya ada di nanti saya share juga. Jadi intinya sebetulnya penting buat mereka untuk mengetahui diri mereka sendiri dulu, kan tadi unique personal voice-nya apa gitu kan. Jadi dimulai dari mengenali diri kita. Harus mengenali diri kita sendiri dulu ya. Untuk mengetahui potensi, kekuatan. Betul. Saya ada sebuah tema pribadi saya yang namanya Mastering Destiny. Di situ ini juga saya dapat beberapa kurikulumnya dari Entrepreneurs Organization. Mendefinisikan start with why, apa yang saya lakukan, apa yang saya punya ya. Lalu nilai-nilai hidup saya apa gitu ya. Vision saya apa, saya mau jadi apa, seperti apa. Gak ada yang salah, gak harus jadi bilioner, mau jadi guru, mau jadi driver, mau jadi apapun. Contoh nih misalnya, driver saya di rumah, driver memang ya supir mobil aja gitu. Tapi dia menyelamatkan rumah kami berapa kali, Pak.
itu kan nilainya itu bukan hanya di sini, tapi nanti kita di akhirat tuh akan Benar. diingat gitu loh Pak. Mm, mm, Jadi hal-hal seperti itu, purpose hidup kita apa, definition of successmu apa gitu, lalu mulai ke leadership, your leadership branding seperti apa, learning journey-nya seperti apa, dan saya juga share yang apa Center of Leadership atau saya bilang juga Mastering Destiny Canvas di situ. Intinya apa di situ? Kalau ini dari McKinsey konsep connecting, engaging, meaning, managing energy, positive framing, dan ini yang harus diputar-putar terus sehingga kita menjadi seorang yang kuat. Dan kembali lagi kalau mengenai purpose, kita hidup secara pribadi, kita juga hidup di pekerjaan, kita juga hidup di sosial. Dan kalau purpose dari 3 dunia ini kita bisa menjadi satu yang align, itu akan menjadi sangat kuat karena akan menjadi sangat emosional buat kita untuk dalam waktu kita melakukan hal-hal ini. Sangat meaningful kan. Meaningful menjadi sangat emosional. Emosional adalah sebuah energi yang luar biasa. Akhirnya bisa membuat kita untuk align dan untuk maju terus, dan Tuhan menentukan gitu Pak. Dan ini penting untuk ditulis karena ada statistik juga, hal-hal yang kita tulis itu akan meningkatkan chance to success achieving it lebih dari 50%. Dan kalau kita share ini dengan orang lain, itu statistik katanya meningkatkan suksesnya menjadi 75%. Jadi makanya di sini di Entrepreneurs Organization, di sebuah forum ini kita membahas ini dan melihat milestone kita di mana untuk sukses bersama. Dan saya juga belajar bukan hanya di IO, tapi saya juga join di Young President Organization atau YPO. Bu Sinta Kamrani juga di sana, Pak Erick Thohir juga di sana, Pak Hasim juga di sana, banyak. Jadi belajar dari orang-orang yang hebat-hebat ini dalam sebuah safe environment yang penuh dengan humility sangat penting. Dan dari buku Stephen Covey juga mereka bilang surround yourself with the right people, karena ini akan mengamplify your positive energy untuk maju bersama itu Pak. Wow, Pak Ronald Wala, Presiden Direktur Wismilak, pemegang 15% saham di WIM, benar kan Pak? Tapi saya coba ambil beberapa layer ya. Pertama, waktu SD udah bermimpi tentang kayak 15-20 tahun ke depan, tentang bagaimana komputer itu bisa diajak berpikir, bisa diajak berdiskusi gitu ya. Lalu kuliah di Amerika, pengen belajar komputer karena suka main game waktu SD gitu ya. Lalu di di S2 di engineering kan belajar finance tadi dan di challenge bagaimana untuk sukses. Lalu nilai-nilai keluarga, filosofi, purpose. Simon Sinek itu buku yang bagus, The Start with Purpose ya. Lalu tadi entrepreneur organization itu terlihat yang President Organization mengubah banyak. Yeah. Kayak melihat dunia lain di luar dunianya Wismilak ya. Lalu bagaimana membangun framework sebagai bangsa dan negara di Lemhanas ya. Pasti itu elemen itu juga ikut. Saya nggak ngambil Lemhanas yang PPSA yang taplay aja untuk bisnis, tetapi cukup sejak itu tahun 2017 ya. Tiap 17 Agustus upacara. Dulu sempat upacara, sekarang habis itu vacuum lama, habis sekarang upacara lagi. Ya, dan jadi mengerti bagaimana menikmati lagu Indonesia Raya gitu ya. Oke. Dalam perjalanan yang begitu panjang Pak ya, di keluarga, di perusahaan, dalam environment para pengusaha gitu ya, dan sukses tadi mengubah Wismilak dengan laba bersih yang meningkat berkali-kali lipat. Apa 3 pelajaran penting Pak yang menjelaskan sukses ini? Ya, tadi mungkin ada beberapa yang kita udah saya ungkapkan juga. Passion itu sangat penting. Oke. Trust the process sangat penting. Ke atas
flow aja. Makanya dari Center of Leadership Framework tadi, buat saya connecting yang penting karena kalau saya sih selama ada waktu dan sehat, saya mau connect dengan orang gitu. Ya. Kalau saya dulu sebetulnya nggak terlalu comfortable ya untuk sharing banyak orang pas sekarang. Tapi saya pikir ini bukan buat saya. Ini cerita multi generasi ini banyak yang fail juga gitu. Jadi hanya untuk memberikan perspektif apa yang bisa dijagain agar orang lain bisa sama-sama belajar dan tidak mengulangin atau memiliki framework untuk menjagain hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi lagi gitu ya. Lalu be positive, keep adding value, dan juga yang penting sebetulnya controlling our ego ya. Mungkin orang beda-beda ya, tapi buat saya ego ini sangat damaging kalau kita nggak bisa mengontrol gitu ya. Jadi ya itu dari segi kitanya gitu. Tapi bagaimana cara kita moving forward? Kita perlu bisa mengenvision apa yang kita mau. Makanya mungkin banyak sekali orang yang berhasil itu karena dia udah tahu dari muda dia maunya apa. Iya. Ya kan? Mengenali dirinya. Ya, satu mengenali diri, tapi dia juga harus tahu dia maunya apa. Gitu. Maunya apa. Bill Gates, mereka Elon Musk, dia udah tahu dia maunya apa. Ya. Sampai keluar dari Harvard, MIT segala ya kan mereka, tapi untuk hal-hal yang passion for them. Dia taunya apa, tapi untuk orang banyak tanpa untuk ego sendiri itu akan meningkatkan consciousness level dari individu tersebut untuk semakin open mind dan membuka Tuhan untuk memberikan apa yang meant to be for us. Jadi tapi itu sangat perlu sekali latihan mengontrol diri, latihan ego, latihan semua. Dan pada waktu kita sukses, pada waktu kita di atas, jangan sombong, kita harus stay grounded. Itu menurut saya sih nggak gampang sih, menurut saya sih nggak gampang. Perlu latihan diulang. Tapi ya percaya aja, yang penting bahwa apa yang kita inginkan untuk kita dan orang banyak itu akan terjadi, dan hasilnya bukan hanya untuk kita aja tapi juga untuk penerus kita. Jadi kan salah satu definisi leader kan, successful leader itu ya itu kita sukses dan juga penerus kita menjadi orang yang sukses. Jadi itu mungkin beyond hidup kita, beyond lifetime. Jadi jangan expect kita waktu hidup sekarang ini pingin di-treat orang, di-respect orang seperti ini. Respect to be earned. Most likely setelah kita udah lewat masanya. Setelah itu orang baru ingat, baru apa segala macam, pahlawan apa segala macam. Ya. Interesting ya, itu kenapa kita turun di sini kan? Kita sendiri yang milih juga. Tribuners, kita berdiskusi dengan Pak Ronald Wala, Presiden Direktur Wismilak, orang atau tokoh yang mengubah perusahaan legasi yang berdiri tahun 60-an ini dari laba 43M 2020 menjadi 419M 2025 dalam 5 tahun. Tapi lebih dari 1 jam kita berdiskusi. Ini sukses ini tidak tentang perusahaan mula-mula, tapi tentang people, tentang human, tentang pemimpin yang itu juga berbicara tentang manusia, passion, mengenali diri, membangun imajinasi, dan bagaimana berhubungan ke atas dan berdampak kepada masyarakat. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak, terima kasih kesempatannya. Ini sharing yang semoga menjadi amal yang mulia. Amin. Dan berguna bagi para pemimpin Indonesia. Amin untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa.